Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Tika Slamet. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya yang ada di Kota Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan, di mana manajemen keuangan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot sebanyak 3 SKS. Salah satu kewajiban utama sebagai dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana salah satu bidangnya yaitu pada bidang pengajaran dengan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA. DIA itu sendiri terdiri dari delivery, penyampaian materi pembelajaran sehingga dapat dengan mudah diterima oleh para mahasiswa dengan tetap mengacu pada CPL dan CPMK dengan 14 kali tatap muka. Sedangkan interaction di mana membentuk forum diskusi dengan interaksi langsung dengan mahasiswa sehingga ada timbal balik yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, assessment, di mana ada proses penilaian dalam mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam dalam menerima materi yang diberikan pada akhir perkuliahan, diberikan kuis ataupun tugas. Pembahasan dititik beratkan pada arti penting dan tujuan dari proses manajemen keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana dan bagaimana pengawasan untuk kinerja organisasi khususnya dalam bidang keuangan, serta bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan dalam manajemen. CPMK yang ingin dicapai yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian manajemen keuangan. Sub CPMK yang ingin dicapai bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen keuangan, sarana, prinsip, dan fungsi daripada manajemen keuangan. Kemudian indikator ketepatan menjelaskan tentang manajemen dalam sarana manajemen keuangan. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan fungsi-fungsi manajemen keuangan. Untuk model pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana model ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Akhirnya, selanjutnya saya akan menunjukkan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas dengan metode dalam bentuk real classroom atau micro teaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian kali ini? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita pada hari ini dapat bernilai ibadah dan insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Kita menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana dengan ketua tingkat terkait dengan absensi teman-teman sekalian? Alhamdulillah, kebanyakan hadir ibu, hanya satu orang yang sakit. Atas nama siapa? Atas nama Revinang Fadila. Oke, baik. Silakan dicatat pada lembaran absensinya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, pada manajemen keuangan ini kita akan membahas mengenai apa itu manajemen keuangan, terus lingkup manajemen keuangan itu seperti apa tujuan daripada mempelajari manajemen keuangan itu sendiri bagi mahasiswa, bagi masyarakat maupun bagi para pelaku usaha di dalam dunia bisnis. Nah, sebelum kita masuk pada inti daripada materi ini, saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk melihat video singkat terkait manajemen keuangan yang mungkin membantu kita untuk memahami apa itu manajemen keuangan.
Jadi videonya itu kurang lebih sekitar 3 menit. Silakan Anda. Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup bersahabat Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama bekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian. Sedangkan Firman adalah sosok laki-laki yang sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Baik, dari video yang tadi, kira-kira ada yang bisa menarik kesimpulan atau intisari apa yang menjadi maksud dari video tersebut? Silakan. Silakan Kak ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari video ini kita bisa menunjukkan bagaimana dua individu pendapatan yang sama bisa memiliki masa depan finansial yang sangat berbeda. Kuncinya bukan seberapa besar yang mereka hasilkan, tetapi bagaimana mereka mengelola apa yang mereka hasilkan. Terus dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen risiko dan pengambilan keputusan sangat penting. Sangat penting meskipun tidak dijelaskan secara detail keputusan Firman untuk berinvestasi. Bahkan jika itu hanya properti atau reksadana, menunjukkan kesadaran akan perlunya mengambil risiko terukur untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan sekedar menabung. Dan perencanaan keuangan jangka panjang. Video ini adalah contoh nyata mengapa kita perlu merencanakan untuk hari tua atau tujuan jangka panjang lainnya, pendidikan anak, kesehatan seperti video yang tadi. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Wahyuni. Kita kasih close dulu untuk Wahyuni. Selanjutnya masih ada yang lain? Saya Silakan. baik, terima kasih. Tanggapan saya mengenai video yang tadi tentang prioritas dan kebiasaan keuangan. Andri ini berfokus pada gaya hidup yang instan dan konsumsi. Sementara Firman mengutamakan tabungan dan investasi untuk tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka panjang, ini adalah inti dari keputusan pendanaan dari investasi di level pribadi. Terus yang keduanya itu konsep nilai waktu atau time value of money. Itu Firman memanfaatkan konsep ini dengan berinvestasi sejak dini, membiarkan uangnya tumbuh melalui bunga majemuk. Uang yang diinvestasikan lebih awal memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih peluang untuk rekan-rekan yang juga. Nah, baik, dari sini dapat kita lihat bahwa dari pendapat Wahyuni dan setelahnya bahwa Firman berhasil memperoleh keamanan atau keamanan dalam finansialnya. Dia memperoleh posisi, dia mengorbankan sebagian pendapatannya di masa mudanya untuk diinvestasikan. Kemudian keamanan finansial di masa depan yang telah disebutkan oleh Wahyuni tadi ya. Baik, itu sekedar video pengantar untuk kita memahami materi kita hari ini. Oke, manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan merupakan salah satu cabang daripada ilmu manajemen yang berfokus pada bidang keuangan. Kalau sebelumnya kita mengetahui ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen perbankan, maka kali ini kita akan berbicara terkait manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Terus apa tujuan daripada mempelajari manajemen keuangan itu sendiri? Ya, sebelumnya ketika saya menyebutkan kata manajemen keuangan atau keuangan, kira-kira apa yang terbersit dalam benak Anda sekalian? Ayo. Apa ayo? Suaranya boleh ditambah sedikit volumenya. Silakan aja.
Manajemen keuangan yang bisa saya tangkap itu terkait bagaimana cara kita mengelola atau mengolah keuangan tersebut supaya bisa berguna bagi jangka panjang. Ya, baik, terima kasih Najwa. Betul apa yang dikatakan dengan Najwa. Kalau kita di semester sebelumnya telah mempelajari apa itu manajemen, di mana manajemen itu memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, kemudian saving dan lain sebagainya, maka kali ini kita menempatkan manajemen itu sebagai proses dalam mengelola keuangan. Bagaimana keuangan dalam suatu perusahaan perlu di manage sedemikian rupa agar memiliki nilai yang baik bagi perusahaan. Ya, di sini apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah seni atau ilmu dalam mengelola keuangan, di mana perusahaan atau suatu individu mendapatkan dana, kemudian mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan, kemudian bagaimana cara menginvestasikan dana tersebut pada pos-pos investasi, kemudian bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset mereka. Kemudian hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, apa manfaat dari kita mempelajari manajemen keuangan? Ya, di sini ada beberapa manfaat, yaitu untuk perusahaan, untuk jenjang karir, untuk individu itu sendiri, kemudian untuk hidup pribadi. Ya, yang pertama yaitu untuk perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Kemudian bagaimana perusahaan dapat memastikan keberlanjutan bisnis. Kemudian bagaimana perusahaan mampu membuat keputusan investasi yang tepat. Jadi keberlanjutan bisnis pada suatu perusahaan itu sangat tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut mengelola keuangannya. Kemudian dalam hal karir, ya, dengan mempelajari manajemen keuangan itu dapat membekali Anda sebagai pengelola untuk memiliki keahlian di bidang keuangan, misalkan analisis keuangan, manajer investasi, akuntan, dan lain-lain. Jadi kita harus memiliki skill-skill dalam memanage keuangan. Kemudian untuk hidup pribadi, ini membantu mengelola Anda dalam keuangan pribadi Anda untuk memperoleh hasil yang lebih baik melalui investasi kah, melalui tabungan kah, atau melalui dengan utang, ya. Jadi dari video yang tadi kita lihat bersama, di situ dapat menggambarkan yang mana lebih menguntungkan, yang mana akan lebih baik bagi kita dalam mengelola keuangan, apakah dengan pembelanjaan yang konsumtif atau dengan menginvestasikannya, ataukah dengan tabungan, ya. Di sini ada yang tahu apa perbedaan investasi dan tabungan? Saya, Bu. Ya, silakan Wahyuni. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tabungan cocok untuk dana darurat, sedangkan investasi cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Wahyuni. Jadi benar apa yang dikatakan Wahyuni bahwa tabungan itu untuk jangka pendek, sedangkan investasi itu untuk jangka panjang. Nah, kalau dilihat dari sisi finansialnya, tapi ketika kita berinvestasi, uang yang bekerja untuk kita, nilai uang sekarang ketika dihitung ke masa yang akan datang, otomatis akan bertambah. Contohnya seperti deposito, kan? Deposito ketika kita melakukan investasi dengan deposito, uang yang didepositokan dalam sekian jangka waktu, kemudian dicairkan dalam masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan, maka nilainya akan bertambah. Berbeda dengan kalau tabungan. Kalau tabungan itu ada biaya administrasi, ada pajak, dan lain sebagainya. Tapi ketika deposito disandingkan lagi dengan investasi lain seperti obligasi, saham, kemudian reksadana, itu hasilnya itu akan lebih banyak lagi. Setelah itu kita melangkah pada slide selanjutnya, yaitu mengenai tujuan manajemen keuangan, di mana tujuan utama daripada manajemen keuangan ini adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ya, siapa itu pemegang saham? Investor. Ya, betul. Ketika kita bermain di bursa efek, maka investor menjadi pemegang saham. Anda pun dapat menjadi pemegang saham atau pemilik, ya, yang memiliki dana. Kemudian
Tujuan yang kedua yaitu memastikan ketersediaan dana atau likuiditas. Likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Ya, seperti apa itu hutang-hutang jangka pendek? Seperti pembayaran gaji, kemudian kredit yang akan jatuh tempo, angsuran kredit bulanan, kemudian listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian mencapai profitabilitas yang optimal, mencapai keuntungan yang optimal. Kemudian meminimalkan risiko keuangan, ya. Dengan kita mempelajari manajemen keuangan, kita akan mengetahui risiko-risiko daripada berinvestasi. Ya, karena di dalam manajemen keuangan kita akan langsung bersentuhan dengan laporan-laporan keuangan yang tentu saja akan memberikan informasi terkait seberapa sehat perusahaan ini. Kemudian memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Jadi penting untuk mempelajari manajemen keuangan demi memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Tujuan perusahaan sekarang itu ada dua, di mana selain meningkatkan profitabilitasnya, meningkatkan labanya, dia juga harus memastikan keberlangsungan hidup perusahaannya. Jadi bukan cuma laba saja yang dituntut sekarang, tapi bagaimana jangka panjangnya, bagaimana perusahaan itu dapat bertahan dari persaingan, ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Selanjutnya, ruang lingkup. Nah, hari yang pertama dalam manajemen keuangan yaitu mengenai keputusan investasi. Dalam manajemen keuangan itu paling penting kita mengetahui tentang bagaimana cara memutuskan investasi apa yang baik untuk perusahaan. Apa yang bisa kita beli dari ketersediaan dana yang kita punya. Apakah aset dalam berbentuk real? Seperti apa aset real? Ada yang tahu aset real? Aset real. Tanah, bangunan, ya, yang nyata kelihatan. Kemudian aset-aset keuangan. Seperti apa aset keuangan? Obligasi saham. Ya, obligasi, saham, kemudian surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu adalah aset-aset keuangan. Kemudian keputusan pendanaan. Bagaimana dengan manajemen keuangan ini kita dapat menentukan keputusan pendanaan yang baik bagi perusahaan. Kemudian di sini disebutkan apakah utang atau ekuitas, ya. Kemudian keputusan dividen, berapa banyak keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Jadi dalam setiap rapat tahunan itu akan dirapatkan seberapa besar keuntungan yang akan di-share kepada pemegang saham, kepada pemilik modal. Kemudian manajemen modal kerja, bagaimana mengelola aset lancar dan kewajiban sehari-hari, ya. Oke, dari pemaparan yang kita jelaskan di atas, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan John. Saya mau bertanya, apa itu aset lancar dan kewajiban lancar? Oke, baik. Apa itu aset lancar dan kewajiban lancar? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menggambarkan apa itu aset lancar dan kewajiban lancar. Ya, jadi aset lancar itu biasa kalau di dalam bisnis dalam menyebutnya sebagai kas atau yang setara dengan kas, ya. Bagaimana cara mengelola kas tersebut, ya. Jadi aset lancar itu bisa dimaknai dengan kas yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk uang tunai, kemudian dana yang ada di bank. Jadi dia sifatnya itu liquid, mudah untuk dicairkan. Jangka waktu pencairannya juga tidak terlalu lama, kurang dari setahun. Berbeda dengan aset tidak lancar, itu yang pencairannya susah, dia tidak liquid sifatnya. Jadi kalau aset lancar ini seperti uang tunai, dana di bank, kemudian piutang kan ada masa waktunya. Ketika kita memberikan piutang kepada pembeli atau nasabah, maka otomatis pembayarannya itu tidak jangkauannya tidak akan panjang.
di bawah 1 tahun. Kemudian apalagi ya, aset lancar, surat-surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi yang jatuh temponya juga tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian kewajiban lancar. Kalau tadi aset lancar terkait dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dibayarkan seperti hutang ya, hutang perusahaan. Tapi dia jangka waktunya itu tadi tidak panjang, tidak lebih dari 1 tahun. Jadi lancar itu menggambarkan bahwa jangka waktunya itu tidak panjang. Seperti misalkan gaji kan harus dibayar tiap bulan. Kemudian apalagi biaya listrik, biaya air, kemudian perawatan mesin-mesin, ya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya pelaku dalam keuangan. Nah, ini siapa saja yang memanfaatkan manajemen keuangan, yang menggunakan sistem informasi dalam keuangan. Yang pertama itu manajer keuangan. Jadi manajer keuangan ini selaku penentu dalam keputusan strategis apakah dana yang dimiliki oleh perusahaan akan diinvestasikan atau akan dibelanjakan ke dalam aset real dan non real. Kemudian investor sebagai pemilik dana yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, tentu saja dia sangat membutuhkan informasi-informasi yang disediakan dari perusahaan. Nah, informasi seperti apa? Melalui laporan-laporan keuangannya, ada neraca, ada laporan laba, kemudian ada laporan aktivitas kas, ya. Nah, kemudian kreditur, pihak yang meminjamkan dana. Jadi laporan keuangan ketika kita sebagai seorang pelaku bisnis ingin meminjam dana kepada suatu bank, itu dia akan meminta laporan-laporan keuangan. Jadi di situ akan dilihat bagaimana tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kemudian pemerintah selaku regulator dalam membuat kebijakan tentu saja sangat memerlukan untuk pelaporan keuangan karena akan berguna sekali dalam membuat kebijakan yang merangkul banyak pihak. Kemudian bank dan lembaga keuangan itu sendiri selaku perantara keuangan. Oke, baik. Dari hasil pemaparan kita tadi selama kurang lebih kurang lebih 20 menit materi kita, saya ingin melempar kepada Anda semua, memberikan diskusi terkait topik kita pada hari ini. Misalkan Anda sebagai penerima ahli waris, Anda menerima dana segar sebanyak kurang lebih 1 miliar. Kira-kira menurut Anda akan digunakan untuk apa uang tersebut? Kalian boleh satu persatu. Silakan Najwa. Baik, terima kasih. Kalau saya mendapat uang senilai 1 miliar, mungkin saya akan gunakan itu untuk investasi jangka panjang. Investasinya itu mungkin saya ingin berupa investasi emas. Alasan Anda memilih emas sebagai investasi? Karena emasnya itu berupa logam, Ibu, yang mulia. Kalau emas perhiasan kan itu ada nilai kayak penyusutan. Kalau untuk logam itu 1 tahun atau 5 tahun ke depan tidak ada yang tahu, mungkin ada kenaikan ini harga. Jadi mungkin saya ini. Oke, baik. Betul, tepat sekali ketika kita berinvestasi dengan menggunakan logam mulia ya. Karena emas cenderung stabil. Oke, ada yang lain? Dina? Baik, kalau saya baik, terima kasih. Kalau saya investasi, Bu, dalam bidang bisnis. Bisnis apa? Bisnis semisal kuliner. Baik. Jadi ketika Dina memperoleh dana sebesar 1 miliar, dia akan cenderung melakukan investasi pada bidang kuliner ya. Nah, tapi investasi itu apakah perlu dipikirkan lagi apakah investasinya itu dilakukan sendiri atau melalui pasar-pasar saham ya. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi yang lain? Uni? Kalau saya, Bu, ketika mendapatkan uang miliar untuk investasi gitu. Investasi lebih ada. Yang berfungsi.
Ini ingin membangun kos-kosan. Jadi pemaparan kalian tadi ada yang memilih diskusi, ada yang memilih investasi, ada yang memilih investasi dalam bidang apa tadi kuliner, ada yang memilih investasi dalam bidang properti, kemudian emas, ya. Jadi sedikit banyak melalui perkuliahan ini kalian sudah dapat memahami bahwa apa itu investasi, apa itu tabungan, dan bagaimana Anda mendapat menentukan keputusan terbaik ketika melakukan investasi. Nah, nanti saya akan memberi tugas ya, tugas individu. Tugas ini bersifat individu. Anda dapat merangkum pembelajaran kita pada hari ini, dibuat dalam bentuk makalah. Kemudian Anda dapat menambahkan beberapa buku referensi yang menyebutkan terkait manajemen keuangan dalam konsep dan lingkup manajemen keuangan. Nah, tugas dibuat dalam bentuk tagline makalah. Kemudian dapat dikirim via PDF, via email dalam bentuk PDF ya. Dikirim ke email sukmatica@gmail.com. sukmatica3@gmail.com. Kesimpulan daripada perkuliahan kita hari ini, manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam mengelola keuangan. Berbicara mengenai uang, bagaimana cara memperoleh uang atau mendapatkan uang, bagaimana cara melakukan investasi, kemudian bagaimana cara mengelola uang tersebut. Di mana manajemen keuangan, fungsi dan tujuannya itu memberikan informasi terkait tingkat kesehatan keuangan dalam suatu perusahaan. Penting mulai dari sekarang Anda memperhatikan terkait bagaimana cara manage uang Anda, uang yang Anda punya itu untuk keberlangsungan finansial Anda di masa yang akan datang. Ya, sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.